Halo teman-teman Easy, kita belajar yuk cara menyelesaikan soal fungsi inverse. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi inverse yang secara umumnya ya. Nah, sebelum kita akan latihan menyelesaikan soal, kita pahami dulu apa itu fungsi inverse. Jadi kalau secara singkatnya, kita bisa artikan fungsi inverse itu adalah kebalikan. Apa aja yang mau kita balik? Yang kita balik adalah operasi-operasi matematikanya. Misal di dalam soal itu nanti ada penjumlahan, kita akan rubah menjadi bentuk pengurangan. Kebalikannya juga, kalau kita punya pengurangan, kita rubah jadi bentuk penjumlahan. Perkalian akan menjadi bentuk pembagian, kemudian kebalikannya lagi jadi bentuk perkalian. Nah, kalau kita punya fungsi akar, ya nanti kita berubahnya jadi fungsi kuadrat. Kalau kita punya fungsi kuadrat, kita berubahnya jadi bentuk plus minus fungsi akar. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Jadi kalau untuk fungsi akar ada plus minusnya ya. Oke, sekarang kita masuk tipe-tipe soal yang sering keluar dalam bentuk pertama. Misal kita punya soalnya adalah fx sama dengan 3x plus 7. Tadi kan sudah kita belajarin sebelumnya kalau fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Nah, di sini yang harus kita lakuin pertama, yang harus kita pahami, stepnya adalah mengerjakan di luar X. Jadi ingat-ingat ya, langkah mengerjakannya di luar yang X dulu. Misal di sini kan ada 3X plus 7. Jadi kita mulai dari angka yang plus 7 dulu. Baru nanti setelah itu yang angka 3. Jadi step pertama, soal kayak gini ya, itu adalah plus 7, berarti kebalikannya adalah minus 7. Berarti kita bikin X minus 7. Yang kedua adalah step kedua di sini adalah dikali 3. Jadi kalau ada bentuk kayak gini artinya bentuk perkalian ya, 3 kali X. Berarti kita balik, berarti dengan 3. Jadi X min 7 dibagi 3. Jadi untuk tadi belum saya bilang kalau misalnya inverse itu dia notasinya adalah f aksen minus 1. Gini ya, x aksen minus 1. Jadi kita bisa tulis fungsi inverse adalah x min 7 per 3. Kayak gini ya bentuknya. Jadi bisa dipahami ya. Kalau misalnya biasanya sih sebenarnya tuh mengerjakannya teman-teman ada yang bisa bentuk seperti ini juga biasanya ya. Misal nih, dia bentuknya fx sama dengan 3x plus 7. Nah, biasanya teman-teman tuh bisa pakai huruf y. Jadi bisa diganti dengan y sama dengan 3x plus 7. Gini, biasanya kalau di sekolah tuh seringnya pakai ini ya. Terus y ini dipindah ruas berarti y min 7 sama dengan 3x. Terus kita butuh x-nya, y min 7 dibagi 3 sama dengan x. Baru setelah itu y-nya kita rubah lagi. Jadi f inverse x adalah x min 7 per 3. Nah, ini dua cara ya. Ini tadi cara 1, ini cara 2. Yang di sini yang saya mau tekankan itu adalah saya pakai kebanyakan cara yang kebalikan. Jadi, aku mau nyoba kita belajar pakai memahami basic-basic atau dasar-dasar dari operasi matematikanya saja. Jadi, kalau teman-teman saya serahkan ke teman-teman mau lebih pilih cara yang sebelah kiri atau cara yang kanan. Tapi ini nanti next untuk tipe-tipe soal kedepannya saya bahas akan menggunakan lebih banyak seperti menggunakan cara yang kiri ya. Ini bentuk tipe soal yang pertama. Sekarang saya bahas untuk tipe soal yang kedua. Untuk tipe soal yang kedua ini, kita punya bentuk pecahan. Misal soalnya adalah dengan 6x plus 5 per 9x plus 4. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada bentuk seperti ini adalah bentuknya bisa kita tukar. Jadi nanti, yang ditukar, yang teman-teman perhatikan ya, yang ditukar adalah angka konstantanya ditukar dengan angka yang mengandung variabel. Jadi ini yang kita tukar adalah fokusnya di angka 4 sama di angka 6.
dan tandanya. Jadi kalau misalnya tadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi ini bisa kita bilang F berarti sama dengan kita tukar karena ini positif 4 jadi negatif 4. Negatif 4x, yang lainnya itu tetap plus 5 per 9x, ini tuh tadi 6-nya kita tukar ke bawah, ya. Jadi ini kita tukar ke bawah, ini kita tukar ke atas. Jadi 9x, berarti 6 kita tukar ke bawah, karena tandanya 6 itu adalah positif, jadi kita tukar jadi negatif 6. Ini adalah inverse-nya. Kalau cara yang kedua, yang pakai cara Y, berarti kita bisa tulis Y sama dengan 6X plus 5 per 9X plus 4. Kita kali silang, ya, ini per 1, terus kita kali silang. Berarti jadinya nanti Y kita kalikan 9X plus 4 sama dengan 6X plus 5 kita kalikan 1. Gini ya. Berarti ini kalau kayak gini bisa kita pelangikan. Berarti 9YX plus 4Y sama dengan 6X plus 5. Tadi saya bilang kalau kita pakai cara Y, fokusnya adalah mencari nilai X. Jadi sesama nilai X-nya kita pindah ruas. Jadi 9YX min 6X sama dengan 5 min 4Y. X-nya kita keluarkan karena yang mau kita cari 9Y min 6 sama dengan 5 min 4Y. Berarti X sama dengan 5 min 4Y dibagi 9Y min 6. Tinggal kita rubah bentuk inverse-nya. Berarti F inverse X berarti sama dengan 5 min 4X per 9X min 6. Sama ya teman-teman. Kalau masalah kanan kirinya, misalkan ini kan di sini yang di depan kan min 4X, di sini min 4X-nya di belakang. Itu nggak masalah ya, yang penting tandanya sama. Jadi kayak gini ya cara pengerjaannya. Terserah teman-teman mau pilih cara kiri atau cara kanan. Kalau kita hafal, saya sih lebih prefer cara yang kiri ya, karena lebih cepat gitu. Terus sekarang kita lanjut untuk, misal kita kasih bentuk soal lagi ya, mirip kayak tipe 2 nih. Tipe 2, kita coba lagi ya. Ini tipe 2, misal aku punya lagi soalnya fx sama dengan 6 min x dibagi 2x min 4. Nah, ini kan angkanya di depan. Sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman lihat ini. Cuman tinggal kita tukar aja kalau teman-teman bingung. Jadi x-nya min x plus 6 per 2x min 4. Tadi aku bilang kan kalau misalnya ini ditukar konstantanya ditukar ke atas, yang angka dari sininya ditukar ke bawah. Berarti F inverse X berarti sama dengan ini inverse ya. Ini jadinya karena negatif 4 berarti jadi positif. Berarti 4X yang lainnya tetap dibagi 2X karena negatif jadinya positif. Nah ini kalau nggak ada angkanya, depannya X ini artinya angka 1 ya kalau nggak ada angkanya kayak gini. Berarti sama dengan di plus, karena ini negatif ini jadi di plus 1. Sampai sini ada kebingungan apa enggak? Udah mulai paham ya? Misal punya lagi nih ya bentuk yang lainnya. Ada soal tipenya kayak gini. Fx ya sama dengan x per 2x min 3. Ini kan nggak ada konstantanya gimana? Ya nggak masalah. Sama aja tinggal kita tukar. Anggap aja ini di plus 0. Jadi misal kayak gini, anggap aja di plus 0. Tinggal kita tukar. Jadi F inverse sama dengan min 3 kita pindah ke atas ya. Jadi ini kita pindah ke sini karena min jadi plus. Berarti 3x, 0 tetap 0, kita biarkan aja. 2x karena di sininya kalau nggak tertulis itu dia tadi aku bilang kan sama dengan 1 kalau nggak tertulis gini. Berarti sama aja karena 1 positif kita pindah ke bawah jadi negatif. Negatif 1. Kayak gini. Oke, untuk tipe 2 sekarang bisa ya. Sekarang aku lanjut untuk tipe 3. Tipe 3 itu dia bentuknya adalah persamaan kuadrat. Jadi, misal kita punya
fx sama dengan x kuadrat, ya kan? Ingat lagi tadi aku bilang, kalau inverse itu adalah sifatnya kebalikan. Jadi kalau kuadrat tadi kan tandanya plus minus akar, ya kan? Berarti tinggal kita jadikan bentuk akar. Berarti f inverse x berarti sama dengan plus minus akar x. Ini jawabannya. Lagi ya, misal kita punya contoh soal lagi, fx sama dengan x plus 3 akar. Ini kan ya, tadi aku bilang kan, kerjain dulu di luar yang deket sama x. Berarti di sini step pertama karena ada bentuk akar, step 1 berarti harus kita, karena ada bentuk kuadrat, berarti harus kita akar. Berarti jadinya sama dengan kita akar, berarti akar x. Langkah pertama ya. Jadi akar x, plus minus akar x, plus minus akar x. Setelah itu, step kedua, di sini kan ada bentuk x plus 3. Berarti karena ini plus, berarti dia kebalikannya. Berarti stepnya 2, itu dia nanti kita minus sama 3. Berarti bisa kita tulis min 3 plus minus akar x. Jadi setelah itu kita tulis f inverse berarti sama dengan min 3 plus minus akar x. Apa ada kebingungan? Kalau misalkan ini mau ditulis di belakang juga nggak masalah ya. Misal kita mau tulis plus minus akar x min 3 juga benar-benar aja. Dua-duanya sama-sama benar. Untuk tipe 2, apa teman-teman ada kebingungan? Oke, nanti kalau misalnya kebingungan, coba direview lagi kita ingat-ingat lagi tadi sifatnya inverse ya, kebalikan. Jadi teman-teman simpelnya aja nginget-inget inverse itu kebalikannya lah gitu. Terus sekarang sebelum aku masuk tipe 4, ini kita mau review tentang melengkapi kuadrat sempurna. Karena nanti tipe 4 ini ada hubungan dengan melengkapi bentuk persamaan kuadrat. Jadi ini aku note dulu. Melengkapi kuadrat sempurna. Misal kita punya bentuk persamaan kuadrat, dia bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini ada formula yang teman-teman harus ingat. Ya, formulanya nggak panjang kok, tapi ini harus diingat-ingat. Pertama kita harus cari b. Ini ya yang harus diingat-ingat. Yang kedua, untuk mencari e. Rumusnya adalah c dikurangi b kuadrat per 4a. Ini rumus kedua yang harus kita ingat. Setelah kita punya rumus ini, nanti kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat yang baru. Kuadrat ini persamaan yang baru gini aja ya. Teman ingat x ditambah b yang kita udah punya dikuadratin ditambah e sama dengan 0. Jadi ini rumus yang harus teman-teman ingat. Misal aku punya contoh soal. Persamaannya adalah ini fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Gini ya, jadi ini adalah A-nya, ini B-nya, ini adalah C-nya. Kita masukkan dulu, kita cari D-nya dulu. Berarti kan D-nya sama dengan B per 2A. B-nya berapa? Min 4. 2 kali A-nya kalau nggak ditulis kayak gini di depannya X berarti artinya 1 ya. Jadi min 4 per 2 berarti min 2. Sekarang kita cari E-nya. E-nya adalah C min B kuadrat per 4A. Berarti C-nya adalah 3 dikurangi B kuadrat berarti 4. Karena ini min ya, berarti min 4 kuadrat per 4 kali 1. Berarti sama dengan 3 dikurangi 16 per 4. Berarti 3 dikurangi 4 minus 1.
Jadi kita bisa bilang persamaan kuadratnya kalau bentuk melengkapi kuadrat sempurnanya, berarti jadi A-nya 1, jadi nggak perlu kita tulis atau kita tulis dulu ya. 1, X plus D-nya tuh min 2, kuadrat ditambah E-nya min 1. Gini ya. Jadi kita tulis plus sama min jadinya min ya. X min 2 kuadrat min 1. Ini bentuk melengkapi persamaan kuadratnya. Sampai di sini teman-teman ada kebingungan apa enggak? Oke. Nah, kalau misalnya nanti bentuknya angka depannya bukan 1 gimana? Kalau angka depannya bukan 1, ya tinggal kita masukkan aja. Misal kita punya X kuadrat tambah 4X tambah 8. Gini ya. Kalau bentuk kayak gini sebenarnya sama aja kayak bentuk yang satu, tinggal kita bagi semuanya bisa dibagi 2. Jadi X kuadrat tambah 2X tambah 4. Kalau gimana? Nih, misal ya, kalau yang nggak bisa dibagi dua, kalau kayak gini bentuknya masih bisa sama dengan yang bagi tuh angka berapa ya? Kalau angkanya adalah, oh ini, X sama dengan 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Misalnya ini kan nggak bisa dibagi ya, nggak bisa dikecilkan. Berarti tetap kayak kita cari dulu D-nya. Ini kan sama dengan, ini kan A, ini B, ini C ya. Berarti B-nya kan 5. 2 kali 2 berarti 5/4. Terus kita plus B berarti sama dengan C-nya adalah 3 dikurangi B kuadrat 5 kuadrat per 4 kali 2. Berarti bisa kita tulis 3 dikurangi 25 per 8. Nah ini kita harus samain penyebutnya ya. Ini per 1, karena ini per 8, ini kali 8, ini kali 8. Jadi bentuknya 24/8 dikurangi 25 per 8. Jadi minus 1 per 8. Atau minusnya bisa kita taruh tengah. Sama aja ya, ini sama aja. Jadi kita nanti bisa tulis persamaan barunya di fx sama dengan A-nya 2 ya. Kita tuliskan tadi rumusnya adalah A dikali X plus B kuadrat plus E sama dengan 0. Berarti kita tulis jadi 2 X plus D-nya plus 5/4 kuadrat. E-nya adalah min 1/8. Plus kali min berarti tetap min ya. Min 1/8 sama dengan 0. Sampai di sini ada kebingungan apa enggak? Oke, kalau enggak ada kebingungan, kita masuk tipe soal yang keempat. Ini adalah tipe soal yang keempat. F dengan yang awal tadi ya. Apa tadi? Persamaannya X kuadrat min 4X plus 3. Jadi gimana caranya kita cari fungsi inverse-nya? Jadi F inverse-nya berapa? Berarti kita harus menyelesaikan step 1. Terus merubah dalam bentuk melengkapi persamaan kuadratnya dulu. Jadi kita cari dulu D-nya. A, B, C. Berarti 4/2 kali 1 berarti min 4/2 berarti min 2. Sekarang kita cari E-nya. E-nya sama B kuadrat A. Berarti C-nya 3. B-nya tuh min 4 kuadrat per 4 kali 1. Berarti sama dengan 3 dikurangi 16/4. Berarti 3 dikurangi 4. Berarti min 1. Berarti bentuk persamaan kuadratnya Fx-nya A. Ini kan, berarti kita rubah jadinya A-nya 1 jadi X
D-nya min 2, berarti min 2 kuadrat E-nya min 1. Kalau udah, baru kita masuk ke inverse-nya sekarang. Di sini bentuknya adalah sudah jadi di X min 2 kuadrat min 1. Nah, kayak aku bilang, ini kerjain yang luar dulu. Karena di sini ada min 1, kita rubah jadi plus 1. Berarti nanti X plus 1. Terus step yang keduanya, itu kan ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, ya kita rubah jadi bentuk akar. Berarti di sini akarnya X plus 1. Setelah itu, oh ya, tadi kalau ada akar aku bilang plus minus ya, ini plus minus. Terus setelah itu di dalam kurung kan ada min 2. Bentuknya adalah min 2, berarti harus kita rubah jadi plus 2. Berarti ini plus 2, plus minus, plus 2, berarti kita tulis langsung aja ya. Berarti 2 plus minus akar X plus 1. Ini bentuk inverse-nya. Nggak susah kan ya? Bisa ya teman-teman Izzy? Misal lagi ya, contoh soal lagi ya untuk tipe 4. Contoh soalnya X kuadrat tambah 4X ditambah 8. Nah, tadi aku bilang, ini bisa kita bagi 2 ya. Jadi ini semua ruas, ini bisa kita bagi 2. Jadi kalau kita bagi 2, semua ruas jadi bentuknya nanti X kuadrat, 2X kuadrat dibagi 2 kan X kuadrat. Ditambah 4X dibagi 2, 2X, 8 dibagi 2, 4. Kalau udah gini, kita cari dulu D sama E-nya. Lagi, aku tulis terus ya rumusnya biar teman-teman sambil hafalan juga. Berarti kan ini tadi A-nya, ini B-nya, ini C-nya. B-nya adalah 2 kali 1. Berarti 2 per 2 berarti 1. Untuk E-nya rumusnya adalah C min B kuadrat. Berarti sama dengan C-nya adalah 4 dikurangi B kuadrat berarti 2 kuadrat per 4 kali 1. Berarti 4 dikurangi 4 per 4. Berarti 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Jadi kita bisa bilang kuadrat yang baru plus E. Nya adalah 1, nggak perlu kita tulis, berarti X, D-nya plus 1, kuadrat, E-nya adalah plus 3. Jadi ini bentuknya. Setelah ini, baru kita bisa selesaiin pakai cara inverse yang kebalikan. Jadi kita tulis dulu soalnya yang baru, jadi X plus 1 kuadrat plus 3. Berarti sama dengan, karena ini plus 3 ya kan, berarti step satunya, karena ini plus 3, berarti kita rubah jadi min 3. Berarti jadinya nanti X min 3. Terus step 2-nya, karena ini ada persamaan kuadrat, dia jadi akar. Dirubahnya dia nanti jadi akar. Plus minus akar. Berarti ini nanti plus minus akar X min 3. Jadi dari langkah ini masuk ke langkah ini ya. Terus step 3-nya, karena di dalam kurung ini ada X plus 1, ini plus 1 ya. Kalau kita kebalikannya berarti di minus 1. Berarti min 1 plus minus akar X min 3. Sampai sini ada kebingungan apa enggak? Oke, jadi nanti kalau teman-teman rasanya aku neranginnya kecepatan nanti bisa direview dari yang awal lagi ya. Next nanti aku bisa bahas mungkin nanti bahas fungsi inverse tapi bentuk yang lainnya. Makasih, see you.